Suasana senyap ini bukan sesuatu yang mencekam. Keheningan ini merupakan suasana gerakan pasti untuk mengajak semua golongan dan usia untuk kembali melestarikan kebudayaan membaca. Ini merupakan gerakan literasi yang diinisiasi Hesti, terinspirasi pada gerakan sama di dunia yang bermula di San Francisco, Amerika Serikat, oleh Guinevere de la Mare dan Laura Luhanis pada 2012. Berkembang luas secara global, setidaknya 1.600 cabang Silent Book Club Chapter berdiri di lebih dari 50 negara. Gerakan ini sangat sederhana. Semua orang bebas datang dan membaca bareng secara senyap alias tanpa suara. Apapun boleh dibaca, buku, majalah, surat kabar, novel, dan lainnya, dan tidak pula dibatasi dalam platform fisik. Gerakan sosial ini menjadi harapan atau krisis literasi di era digital, serta kecerdasan buatan. Diharapkan gerakan ini dapat ditularkan sehingga menularkan pemahaman bahwa membaca dapat membangun generasi bangsa. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mbak Hesti selaku inisiator Baca Bareng Silent Book Club Jakarta. Selamat siang Hesti, apa kabar di sana? Halo, selamat siang. Kabar baik. Oke, kita langsung saja berdiskusi tentang silent reading yang kamu dirikan nih ya. Kalau kita biasanya orang Jakarta healing ke tempat yang hijau dan ini ada plusnya membaca buku bersama teman-teman di sana. Menarik sekali nih buat orang-orang Jakarta yang mungkin lagi pusing ya dengan aktivitas sehari-hari gitu. Oke, Hesti, apa yang membuat kamu membuat gerakan ini? Keresahan apa sebenarnya yang kamu alami sehingga menginisiasi silent reading ini? Pertama karena jauh dari orang tua ya. Jadi aku kuliah di Surabaya, lalu pindah ke Jakarta karena pekerjaan. Berarti kan jauh dari orang tua yang biasa nemenin baca, ketika habis maghrib gitu. Nah, itulah yang bikin aku akhirnya kayak kepikiran, ada nggak sih orang yang mau buat nemenin baca aja, tapi nggak perlu banyak ngobrol-ngobrolnya atau diskusinya. Sampai suatu saat aku ketemu tuh artikelnya Silent Book Club yang dari Amerika Serikat itu di sebuah website berita, dan aku baca, oh ternyata ada yang semacam ini gitu. Nah, waktu aku baca ternyata di Indonesia belum ada. Jadi aku sempat email ke mereka kayak nanyain, boleh nggak ya kalau aku bikin hal serupa di Jakarta lebih tepatnya, dan mereka menyambut itu dengan hangat dan bilang bahwa Indonesia belum ada. Mungkin kamu bisa bikin yang jadi pertama Silent Book Club yang ada di Indonesia. Gitu. Oke. Yang menarik lagi kenapa harus silent? Karena kalau baca buku, kalau saya biasanya harus ada musik gitu biar nggak ngantuk. Karena kalau baca buku biasanya anak-anak zaman now, terutama seperti kita Gen Z gitu ya, kalau baca buku biasanya 5 menit, 10 menit langsung ngantuk. Harus ada musik supaya ngebus, supaya matanya tetap melek begitu. Ini kenapa harus silent, harus hening? Sebenarnya heningnya itu nggak harus yang hening banget yang bener-bener kayak bisa denger detak jantung kita gitu, enggak kok. Silent Book Club itu konsepnya adalah kita sama-sama saling menemani membaca, dan nggak ada sesi diskusi, nggak ada sesi kenalan, nggak ada sesi sharing sessionnya gitu. Karena kebanyakan kan, komunitas baca yang pernah aku datengin, rata-rata memang mereka lebih menekankan pada diskusi bukunya. Nah, sedangkan aku tuh pinginnya ditemenin baca aja, aku nggak terlalu perlu untuk, diajakin ngobrol gitu. Jadi ya udah, aku mengadaptasi dari Silent Book Club yang ada di Amerika itu. Kurang lebih sih kayak gitu ya, dan karena kebetulan aku sendiri introvert, jadi dengan, konsep Silent Book Club yang cuman sejam, ini bener-bener bisa bikin aku sebagai seorang introvert tetap bisa bersosialisasi tanpa takut kehabisan energi. Oke, bisa menjadi salah satu sarana nge-charge untuk introvert Yes. gitu ya. Iya iya iya. Oke, kenapa harus bersama-sama juga? Dan sebetulnya apa sih manfaatnya kita berkumpul bersama, membaca buku, tetapi tidak saling berdiskusi di sana? Karena tidak ada ruang diskusi juga kan, kita hanya membaca saja di sana bersama selama durasi kurang lebih 1 jam. Kenapa kok bersama-sama? Pertama, aku besar dengan orang tua yang memang juga menemani aku membaca. Jadi buat aku itu hal yang sangat familiar, hal yang sangat normal dalam keseharian aku.
Aku paham banget teman-teman mungkin ada yang merasa aneh ditemenin sama orang asing dalam membaca, tapi buat aku pribadi itu sesuatu yang sangat biasa. Hmm. Nah, ketika sudah berbulan-bulan berjalan silent reading session, rupanya ada feedback-feedback positif yang aku dapatkan dari para partisipan. Salah satunya adalah mereka secara tidak langsung merasa ada peer pressure, walaupun sebenarnya nggak ada yang ngawasin ya kegiatan ini. Peer pressure untuk terus membaca, untuk fokus, ketimbang tiba-tiba scroll sosial media. Padahal juga nggak ada yang ngelarang, kalau teman-teman di tengah-tengah membaca kemudian pingin bikin konten ya juga nggak apa-apa banget gitu. Jadi gara-gara mendapatkan feedback-feedback itu, aku jadi merasa, oh ternyata buat orang lain yang mungkin di lingkungan terdekatnya itu belum terbiasa membaca seperti aku dan keluargaku, kegiatan silent reading session ini membantu mereka untuk mulai memahami bahwa membaca itu juga menyenangkan, meskipun hanya membaca saja dan saling menemani dengan orang asing. Oke, jadi menciptakan kebudayaan membaca begitu ya, Iya, yang betul. aman dan juga nyaman. Ini apakah juga untuk mengcounter era digital yang semakin kesini semakin masif dan anak-anak muda kita semakin edik dengan media sosial ya, yang mengikis critical thinking, kemudian mengikis juga attention span-nya dengan membuat ruang seperti ini apakah juga bisa mengcounter menurut Mbak Hesti? Iya, menurut aku bisa juga kok, karena tadi aku bilang ya, meskipun nggak ada tekanan secara langsung, tapi ternyata teman-teman partisipan yang ikut tuh mau nggak mau jadi kayak harus fokus dengan apa yang lagi dia baca, apa yang lagi dia nikmatin gitu. Mungkin kita juga udah tahu bahwa attention span manusia semakin lama udah semakin terkikis karena adanya konten-konten digital yang setiap 3 detik sekali dia akan berubah. Dengan membaca, kita dipaksa untuk terus fokus pada satu hal yang sama, kita dipaksa untuk berada pada satu titik yang sama, dan mengolah informasi itu di dalam kepala gitu. Jadi nggak dikunyahin kan informasinya, tapi kita yang harus ngunyah itu sendiri. Dengan adanya silent reading session, ternyata teman-teman jadi yang awalnya pesimis bahwa mereka bisa fokus, ternyata mereka malah optimis. Mereka bilang bahwa kalau nggak ada silent reading, mungkin aku nggak bakal bisa nyelesain satu buku. Mungkin aku nggak bakal tahu kalau ternyata membaca bersama teman-teman, apalagi di taman ya, duduk di rumput, ada kicauan burung gitu, ada desir angin. Mereka jadi kayak merasa, ini ternyata adem banget. Aku berhak untuk istirahat, dan salah satu cara istirahat yang mungkin menurut mereka cocok adalah dengan membaca buku di ruang publik. Oke. Yang jadi pertanyaan saya juga kalau membaca buku terutama tadi di tayangan ada yang tebal-tebal begitu ya. Kalau 1 jam sepertinya durasinya kurang, Mbak Hesti. Apakah memang ada kelanjutannya lagi di hari lain berapa jam gitu ya, diperpanjang durasinya? Atau Mhm. memang ditargetkan dalam 1 hari 1 jam? Yang penting kamu membaca buku selesainya dan semampunya? Atau seperti apa konsepnya? Jadi silent reading session itu sebenarnya ingin mengajak teman-teman yang awalnya merasa mereka baru bisa membaca jika punya waktu luang, untuk mengubah mindsetnya menjadi kita harus membuat waktu untuk membaca. Hmm. Kalau kita terus-terusan bermindset, aku membaca kalau ada waktu luang, bisa-bisa nggak pernah ada waktu luang, karena waktu luangnya dipakai untuk scrolling media sosial gitu. Tapi ketika aku membuat poster silent reading session, ada tanggalnya, ada waktunya, mereka mau nggak mau harus masukin itu ke kalender. Mereka akhirnya terpantik untuk, "Oke, tanggal sekian pukul 10 aku nggak bisa diganggu karena aku mau ikut silent reading." Dengan mereka akhirnya memaksakan diri datang, mereka kemudian punya pemikiran, "Iya ya, kalau aku nggak mulai claiming my own reading time, ya aku nggak bakal bisa membaca." 1 jam membaca silent reading itu hanya untuk memantik mereka supaya mereka mau pada akhirnya seenggaknya lah ya, mulai blocking-blocking tuh waktu-waktu yang ada di kalender memang untuk membaca gitu, bahwa mereka deserve atau mereka memang harusnya punya waktu untuk membaca gitu. Baik. Jadi memaksakan diri untuk membuat schedule membaca dalam 1 hari dan dalam 1 jam itu ya? Betul. Oke. Lalu setelah membaca, apakah ada aktivitas selanjutnya seperti bedah buku mungkin ya? Jadi ada seperti ruang diskusi dari peserta satu dengan peserta lainnya sehingga ada ruang di mana mereka bisa bertukar pikiran, ilmu, dan ide ataupun gagasan. Sebenarnya kalau di Silent Book Club nggak ada, karena tadi balik lagi memang menekankan pada kegiatan membaca senyap bersama-sama.
Tapi kalau misalkan para partisipan mau terus berada di situ untuk diskusi, untuk kenalan, untuk sharing, itu dipersilahkan. Cuman ranahnya bukan lagi ranah yang aku kelola. Jadi dalam 1 jam itu kalau misalkan udah waktunya selesai, aku akan memberi aba-aba. Kurang lebih kayak, "Teman-teman sebelum pergi, mari kita foto bareng." Nah, setelah foto bareng, aku akan berterima kasih, lalu akan menyampaikan, "Kita ketemu lagi bulan depan ya." Nah, baru setelah itu bubar teman-teman. Para partisipan punya opsi, apakah mereka mau langsung pulang, mau tetap baca di situ, atau mau berdiskusi dengan yang lain, itu aku bebaskan ke partisipannya. Jadi memang yang aku hosting, yang aku kerjakan cuman sebatas 1 jam untuk silent reading session aja. Oke, menarik sekali diskusi kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Mbak Hesti. Siap? Pemirsa kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mbak Hesti selaku inisiator dari Baca Bareng. Mbak Hesti melanjutkan diskusi kita, tadi sudah banyak sekali Mbak Hesti menerangkan apa itu silent reading dan mengapa mendirikan ini. Nah, saya mau masuk ke sananya, ke why-nya. Selain bisa membuat warga kita, anak-anak muda kita menjadi lebih fokus lagi dalam kehidupan sehari-hari, karena membaca buku itu ternyata juga bisa mengasah fokus, kemudian critical thinking, dan tidak suka skip jadinya ya, karena era sekarang media sosial banyak sekali anak-anak muda yang suka skip karena dengan berbagai macam video yang short ya, TikTok ataupun Instagram di sana. Lalu bagaimana antusiasme dari para pengunjung terutama anak-anak muda kita? Apakah manfaatnya sangat amat dirasakan bagi mereka? Aku cukup kaget karena, awal-awal aku bikin ini 2019 itu yang datang mungkin ya nggak jauh beda usianya dari aku karena, rata-rata mereka sudah follow akun media sosial aku. Tapi ternyata semakin ke sini terutama setelah pandemi, setelah kita memang bisa, keluar rumah lagi, ternyata yang ikut makin banyak dan makin beragam. Jadi nggak cuman yang seumur aku, mbak-mbak kantoran aja, tapi juga ada teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang masih SMA gitu. Nah, mereka-mereka ini datang biasanya salah satunya adalah karena merasa, "Aku nggak punya teman untuk, diajakin baca buku. Jadi ya udah deh aku nekat dateng, siapa tahu aku bisa dapat teman." Gitu. Jadi meskipun nggak ada sesi kenalannya, mereka setelah, aku bubarin ya, setelah baca bareng, setelah aku pamitan, mereka ada yang memberanikan diri untuk berkenalan dengan modal bertanya, "Tadi kamu baca buku itu gimana? Bagus nggak? Apa yang kamu suka?" Nah, percakapan-percakapan seperti itu tuh ternyata terjadi setelah, aku tutup kegiatan membaca senyapnya. Dan semakin lama yang datang juga tidak hanya yang muda-muda, tapi juga ada keluarga-keluarga kecil, biasanya ayah ibu dengan anaknya, mau itu anaknya masih balita atau remaja, itu juga ada di, kegiatan silent reading session. Oke, menarik sekali. Jadi berbagai umur ini juga suka ternyata ikut membaca buku bersama dengan metode silent ya. Oke, kalau begitu gimana cara Mbak Hesti untuk mengajak anak-anak muda kita, terutama Gen Z, karena sekali lagi mereka kan lebih suka dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gadget, media sosial, hal-hal yang kekinian, sementara membaca itu hal yang sepertinya kuno bagi mereka. Mereka lebih suka lihat video, gambar gerak dengan suara-suara yang bombastis atau yang menarik untuk mereka. Sebenarnya, karena pendekatan yang aku lakukan adalah reading for pleasure atau Hmm. membaca untuk kesenangan. Jadi, aku selalu mencoba untuk mengatakan ke teman-teman dari segala usia ya, nggak cuma yang muda aja, membaca dari apapun yang pingin dibaca. Bisa itu dari topik yang kita lagi pingin gali, atau sesimpel kalau misalkan teman-teman di sini ada yang suka dengan K-pop, idol-idol K-pop itu nggak malu-malu menunjukkan bahwa mereka membaca, dan banyak sekali fans yang kemudian langsung menemukan, "Oh, dia lagi baca buku ini nih." Kamu membaca karena fans apa, kamu membaca karena K-pop idolmu membaca, itu nggak apa-apa banget. Dan aku selalu, meng-encourage teman-teman, baca aja nggak apa-apa. Kalau kita nggak pernah mencoba membaca, kita kan nggak tahu apakah kita suka sama bukunya atau enggak. Dan ketika misalkan kita berpikir bahwa, "Kayaknya aku nggak suka deh sama bukunya, udah 20 halaman aku kok nggak ngerasa klik ya," nggak apa-apa kita drop dulu, kita ganti dengan bacaan yang lain.
Jadi buat teman-teman yang lain, aku harap kegiatan membaca itu jangan sampai cuman berada pada kotak belajar dan kotak ujian, tapi juga ada yaitu membaca untuk mendapatkan hiburan. Bahwa membaca itu sama serunya kok dengan apa namanya menonton video, mendengarkan musik gitu ya. Kalau misalkan dengan tayangan audio visual kita bisa langsung melihat imajinasinya jadinya seperti apa, dengan buku kita tuh sebenarnya sedang berusaha menampilkan pengalaman imersif dalam kepala kita. Itu yang sebenarnya aku coba lakukan dengan melakukan silent reading session bersama Baca Bareng Silent Book Club Jakarta. Oke. Jadi bisa mengasah imajinasi juga ya dan tentunya memberikan banyak ilmu di dalamnya. Oke, selain di ruang terbuka hijau yang syahdu di bawah pohon begitu ya, terus ada bawa cemilan sambil ngeteh itu enak banget apalagi habis pulang kerja ya. Selain di ruang terbuka hijau atau di taman, apakah ada tempat-tempat lain sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa dijangkau untuk mengajak membaca buku bersama, Mbak Hesti? Kalau misalkan aku pribadi memang hanya di Taman Langsat saat ini ya sejak Januari 2025 di Taman Langsat di hari Minggu, minggu keempat setiap bulan. Tapi ada juga kok pihak-pihak lain mengajak baca bareng berkolaborasi gitu. Nah, kalau sudah berkolaborasi ini memang ada di tempat-tempat lain. Salah satunya ada di sebuah mall gitu ya di sekitar SCBD. Ini baru banget minggu lalu kami lakukan bersama-sama. Kami juga bekerja sama dengan salah satu institusi perpustakaan yang dikelola oleh salah satu kedutaan besar yang ada di Jakarta. Kami mengadakannya setiap hari Kamis minggu keempat. Jadi karena kebetulan yang ngerjain cuma aku doang ya Mas ya. Jadi memang kalau ada yang pihak-pihak berkolaborasi baru aku bisa membuka waktu yang lain di tempat yang lain kayak gitu. Atau bahkan kemarin ketika ulang tahun Provinsi Jakarta gitu, mereka juga mengajak baca bareng untuk bikin silent reading session di Taman Ismail Marzuki. Oke. Terakhir Mbak Hesti, apa pesan Mbak Hesti agar masyarakat kita lebih menyukai kembali membaca? Karena membaca itu melatih banyak sekali organ dalam tubuh kita, mata, kemudian critical thinking, kemudian atensi kita, dan berbagai macam hal positif lainnya. Apa pesan Mbak Hesti agar kita kembali gemar membaca dan mengurangi media sosial? Karena banyak anak-anak muda kita yang lebih suka Mbak Hesti dengan berselancar di media sosial, mereka juga lebih suka bikin konten, jadi baca itu menurut dia kurang menarik bagi anak-anak muda kita. Untuk teman-teman yang pingin mencoba untuk membaca, bacalah dari apapun yang teman-teman pingin baca. Membaca itu tidak harus dengan buku secara fisik, teman-teman bisa banget mengakses apapun yang bisa diakses, seperti buku secara digital, artikel, atau bahkan kalau teman-teman di sini ada yang menggunakan e-book reader seperti Kindle, coba saja. Atau untuk teman-teman yang ternyata kegiatan sehari-hari cukup sibuk dan lebih suka mendengarkan audiobook, itu juga termasuk membaca. Ingat teman-teman, jangan sampai membaca menjadi sesuatu yang memberikan tekanan pada kita, karena sebaiknya membaca itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kita hiburan. Gitu aja dari Oke, jadi aku. baca sesuatu yang kita sukai agar kita bisa termotivasi ya untuk gemar membaca. Terima kasih Mbak Hesti telah berbagi insight bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Mbak Hesti. Terima kasih. Pemirsa, program Jaminan Kesehatan Nasional banyak memberikan ketenangan berobat bagi masyarakat. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.